Swedia, terkenal karena negara dengan tingkat kesejahteraannya yang tinggi, serta kualitas hidup warganya yang baik. Swedia, seperti mayoritas negara Uni Eropa, telah membuka pintunya bagi ratusan ribu imigran untuk menangkal demografi yang menurun dan populasi penduduk yang semakin menua. Proporsi populasi non-Eropa telah meningkat dari 2% menjadi 20% dalam 20 tahun. Negara ini sekarang menghadapi masalah yang bisa pecah menjadi kerusuhan etno-agama yang sangat mengkhawatirkan. Swedia memiliki 8% Muslim pada tahun 2016. Diperkirakan pada tahun 2050, akan ada 11% Muslim jika imigrasi dihentikan sepenuhnya. Jika imigrasi terus berlanjut dengan tingkat yang sama seperti beberapa tahun terakhir, maka akan ada 31% Muslim di Swedia. Mayoritas Muslim di Swedia memang berasal dari kalangan imigran, pendatang yang bukan warga asli Swedia. Setelah kerusuhan pada tahun 2022 yang lalu di lingkungan dengan populasi imigran Muslim yang besar, Perdana Menteri Sosial Demokrat Magdalena Andersson terpaksa mengakui secara terbuka 4 hal ini. 1. Imigrasi ke Swedia terlalu banyak. 2. Terlalu mahal. 3. Semakin komunitarian dan separatis. 4. Merupakan penyumbang utama ledakan kejahatan. Pihak berwenang Swedia sekarang sedang mempertimbangkan bagaimana mengubah kebijakan migrasi mereka. Sudah banyak tanda peringatan yang seharusnya mengingatkan pemerintah Swedia setidaknya selama 30 tahun. Sinyal peringatan pertama muncul pada 1990-an. Pada saat itu Swedia menyambut ribuan pengungsi yang melarikan diri dari perang di Balkan. Komunitas etnis dan agama mulai terbentuk di beberapa kota, menolak untuk menyesuaikan diri ke dalam cara hidup orang Swedia. Kejahatan meningkat sebanding dengan populasi baru ini di bawah kendali geng-geng Bosnia. Bertentangan dengan anggapan yang berkembang saat itu bahwa penduduk Swedia akan menyukai imigrasi, jajak pendapat yang diterbitkan oleh Surat Kabar Expressen pada tahun 1993 menunjukkan hal sebaliknya. 63% orang Swedia menginginkan imigran dipulangkan ke negara asalnya. Tetapi elit politik Swedia tidak peduli. Pemerintah Swedia justru mempercepat proses migrasi dari tahun 2000-an dengan dukungan dari media yang menolak berbicara segi negatif dari imigrasi selain daripada segi positifnya saja. Sejak tahun 2010, fenomena tersebut masih terus berkembang. Seperti yang pernah diutarakan oleh Alexandre Del Valle, seorang penulis, kolumnis dan komentator politik. Strategi viktimisasi Ikhwanul Muslimin memungkinkan mereka menyusup ke media dan partai politik tertentu, khususnya kiri sosial demokratis dan partai hijau. Salah satu tuntutan mereka yang mengejutkan, misalnya aturan membatasi membunyikan lonceng gereja agar tidak mengganggu umat agama lain, ketika lonceng gereja jumlahnya banyak di kota-kota tertentu. Integrasi semakin sulit, kejahatan meledak, tetapi pihak berwenang dan media berupaya menyembunyikannya. Pada tahun 2014, di Stockholm, selama festival musik tahunan yang terkenal, puluhan gadis diperkosa oleh para migran Afghanistan. Tetapi, tidak ada penangkapan, tidak ada laporan polisi, dan tidak ada pemberitaan di media. Pada tahun 2015, deklarasi Kanselir Jerman untuk penerimaan migran yang hampir tanpa batas telah memicu serbuan migran ke Swedia. Kota-kota seperti Malmö benar-benar dikuasai imigran. Geng etnis merambah di banyak kota. Pada tahun 2015, Swedia menempati urutan kedua tertinggi di dunia tingkat pemerkosaan. Jarang media berani mengungkap bahwa mayoritas pemerkosaan ini adalah ulah imigran. Pada saat yang sama, antisemitisme atau anti-Yahudi semakin meningkat, yang hampir tidak ada di Swedia selama ini. Di Malmö, di mana setengah dari populasi sekarang bukan berasal dari Eropa, jumlah serangan antisemit meningkat seiring dengan peningkatan populasi Muslim. Sinagoga, tempat perkumpulan, kapel pemakaman Yahudi di Malmö, diserang dengan bom Molotov. Orang Swedia non-Yahudi menemani orang Yahudi yang memakai yarmulkes atau pergi ke sinagoga untuk mencegah mereka diserang.